sini. Coba aja. Saya kan dapatnya di sini ilmu teknik dan fotografi. Kalian yang lain juga nggak harus dapat kayak saya, bisa dapat ilmu yang lain kayak public speaking, problem solving, dan lain-lain. DJ Sense. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Ika Wiga dimanapun kalian berada. Jumpa lagi dengan saya Kinanti Puspitasari di ITOP, Ika Wiga Talk, Inspiring Talk with Experience. Di ITOP episode 9 ini kita akan bahas apa sih asiknya magang di Ika Wiga dan apa sih benefitnya. Pasti kalian mahasiswa Widyagama Malang udah tahu kan kalau Ika Wiga ini selalu ngeluarin beasiswa tiap semesternya. Tapi apa kalian tahu program kerja apa aja yang dilakuin mahasiswa selama magang? Dan apa sih yang akan didapatkan oleh mahasiswa magang di Ika Wiga? Nah, kali ini kita akan bincang dengan penerima beasiswa magang di Ika Wiga. Langsung saja kita sapa narasumber kita hari ini, Kak Alvin Putra Pratama. Halo Kak Alvin, gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Nah, bisa dijelasin sedikit dong Kak Alvin ini magang di Ika Wiga ini batch berapa dan udah ke berapa? Pertama-tama, halo teman-teman. Perkenalkan, saya Alvin Putra Pratama. Saya dari Teknik Elektro Angkatan 2020. Sekarang ini saya lagi magang di Ika Wiga batch 5. Sebelumnya saya udah magang di sini juga, itu batch 1 dan batch 2. Jadi kalau di total sekarang udah yang ketiga ini sekarang. Mas Alvin ini sekarang semester 7 ya Mas ya? Iya, Iya, semester 7. Nah tadi kan Mas Alvin berarti udah ini ketiga kalinya magang nih ya? Ya. Nah bisa diceritain dong Mas, awalnya dulu pengen magang itu gimana? Terus kok akhirnya ke terusan ini gimana juga? Bisa dijelasin mungkin Sobat Ika Wiga itu banyak yang info. Ya, sebenarnya dulu tuh di awal nggak ada rasa kepengen magang di sini sih. Cuma kebetulan dulu ya ada informasi beasiswa di Ika Wiga, itu saya juga nggak tahu Ika Wiga itu apa. Terus ini beasiswanya apa ngapain? Cuma coba-coba daftar aja. Ternyata alhamdulillah diterima sampai yang ketiga kali kan. Kok bisa sampai 3 kali ini soalnya lingkungan di situ asik. Teman-teman magangnya itu asik semua. Apalagi waktu pertama kali itu saya benar-benar dirangkul ya, disapa, apa namanya, benar-benar bisa memudahkan saya buat adaptasi gitu loh. Jadi selain lingkungannya asik juga di sini Mas Alvinnya juga dirangkul ya sama kakak-kakaknya. Ya, dirangkul dalam arti dibaikin lah. Biar nggak gugup lah kan, Ya. nggak canggung kan. Mas Alvinnya juga masih pertama kali di Ya, Ika betul. Wiga. Nah dari pengalaman ketiga kalinya Mas Alvin magang di Ika Wiga, itu apa sih benefit yang Mas Alvin dapat? Oke. Bicara tentang benefit ini, saya dulu masuk ke Ika Wiga itu benar-benar nggak ada ilmu spesifik ya yang bikin saya sampai sekarang. Yang saya dapat di sini itu, yang benar-benar dapat itu ilmu editing sama ilmu fotografi. Nah, soalnya dulu di batch pertama itu ada kakak tingkat, dia itu memang pintar atau mahir di editing dan fotografi. Nah, terus itu saya coba ikut belajar lah biar bisa membantu juga kan. Saya juga sebagai magang, jadi harus berguna. Terus saya minta ajari sama masnya, saya dikasih Photoshop. Nah dari situ saya belajar terus secara otodidak sambil kita nyatanya juga ke kating-katingnya yang lain sama kating yang masuk tadi. Terus fotografi juga saya pernah disuruh pegang kamera buat foto ini, foto itu. Jadi saya dapat banyak banget itu ilmu di situ. Selain itu saya juga dapat pengalaman organisasi ya, kan background saya fakultas teknik. Nah di sini itu beda lagi ilmunya. Dari situ saya bisa gabungin dua ilmu itu, ilmu saya di fakultas teknik sama yang di sini. Jadinya alhamdulillah saya punya banyak ilmu lah di organisasi, di editing sama fotografi. Nah,
dari benefit yang Mas Alvin tadi dapat dan gimana caranya Mas Alvin mengimplementasikan benefit itu tadi ke kehidupan sehari-hari. Oke, yang pertama editing dan fotografi ya. Kan saya juga masih waktu batch pertama dan kedua itu masih jabat di Fakultas Teknik. Nah, ilmu itu saya terapkan di sini di Fakultas Teknik. Jadi saya kalau ngedit itu juga kadang tanya ke mas-mas ini tentang konten saya ini gimana mas, kurang apa mas. Terus yang untuk organisasi juga tadi sudah saya bilang, saya campurkan, saya gabungin itu dua ilmu dari background saya Fakultas Teknik dan di sini, jadi saya dapat tengahnya. Nah lalu setelah itu ternyata hasil kerja saya editing dan fotografi itu dinotis sama pihak kampus, sehingga saya diperbantukan juga di bagian humas, alhamdulillah, untuk editing sedikit lah. Saya juga banyak ini edit dimanapun. Ada juga yang minta saya buat apa namanya sebagai dokumentasi acaranya. Lumayan ya Mas, berarti sekarang udah jagonya juga ya Mas. Ya. Mungkin kawan-kawan bisa nih kasih tips cara edit gitu mungkin ya Mas. Ya insya Allah. Nah, boleh dibocorin sedikit dong Kak tentang magangnya Kak Alvin di sini. Apa sih susah senangnya magang di IKA Wiga? Mungkin dari senangnya dulu ya. Senangnya pertama jelas sudah punya ilmu, tadi sudah saya sebutkan punya ilmu. Terus kedua saya punya teman banyak di sini. Karena di sini tuh nggak cuma dari Fakultas Teknik aja, ada juga yang dari Fakultas Ekonomi, ada yang juga dari Fakultas Hukum. Nah dari itu saya kenal banyak orang, soalnya teman-teman dari Fakultas Ekonomi dan Hukum ini itu juga punya teman-teman yang lain yang kadang diajak main juga. Jadi saya kenal ini, kenal itu, kenal ini. Terus juga waktu ada event-event, kan ini IKWIGA atau Ikatan Alumni IKWIGA kadang ada event. Kalau contohnya waktu COVID dulu sering banget bikin vaksin ya, vaksin 1, 2 sama vaksin booster lah nggak salah. Nah itu senang ikut acara seperti itu kan, terus yang jelas dapat honor juga, alhamdulillah. Selain itu juga ada kayak seminar itu juga ada. Nah itu juga saya juga dapat banyak banget relasi sama ilmu dan juga jelas dapat honor juga di sini. Jadi selain dapat uang beasiswa, saya juga dapat honor di sini. Lumayan kayak udah dapat ilmu, dapat teman banyak, dapat relasi yang banyak, dapat uang nih, apalagi mahasiswa sekarang kan apalagi di Malang ya semua serba mahal. Jadi ya alhamdulillah ya bisa nambah-nambah uang nih Kak. Iya, nah terus kalau susahnya ya bilang susah itu kayak gimana ya kan, kalau bisa dibilang IKWIGA ini eventnya skalanya besar, kadang-kadang besar. SDM di sini itu kadang kurang mencukupi, jadi banyak yang kerja ekstra. Ada yang sampai nginep, ada yang sampai lembur. Tapi dari situ kita dapat banyak ilmu banget gitu loh, jadi seru. Dapat punya banyak pengalaman, punya banyak cerita di sini. Jadi saya dari batch 1, batch 2 itu banyak banget cerita nih, sehingga saya nyaman banget di sini. Dari permasalahan yang tadi nih, apa sih solusi Mas Alvin buat mengatasi kesulitannya Mas Alvin tadi saat magang di IKWIGA? Kalau kesulitan yang saya bilang tadi kan kurangnya SDM mungkin ya. Ya mungkin untuk kedepannya bisa lah dibagi job desk dengan benar, sehingga teman-teman benar-benar yang mampu apa namanya, nggak ada yang kesusahan merasa berat sebelah gitu loh buat kerja tugas. Tapi juga selain itu juga bisa saling membantu juga sih, dari jadi ilmunya juga banyak banget. Jadi ini dapat ilmu banyak sih, meskipun susah-susah gitu. Meskipun susah-susah dapat ilmu ya. Jadi ngelakuin susah itu nggak begitu berat ya Kak, karena banyak benefit yang Kak Alvin dapat. Banyak temennya juga, jadi meskipun susah tapi seru gitu loh. Masih seneng gitu, meskipun lembur-lembur itu masih seneng karena ditemenin teman-teman yang seru juga gitu ya. Betul. Nah dari tadi kan kita udah bincang-bincang tentang benefitnya, terus ada susah senengnya Kak Alvin ini. Nah mungkin sobat IKWIGA nih Kak, banyak yang pengen tahu gimana caranya bisa lolos Mas Alvin, apalagi sampai 3 kali loh Mas Alvin ini. Bisa dikasih tips untuk lolos magang di IKWIGA nih Kak? Yang pertama, yang mungkin cara saya lulus di batch pertama ya, kan itu ada tes administrasi sama tes interview yang sebenarnya yang krusial untuk interview.
Nah di interview itu kita bisa memaparkan seberapa besar keinginan kita buat apa namanya magang di sini gitu loh, bukan di sini. Nah dari situ mungkin dari interviewernya itu bisa menilai kita batas nggak di sini, atau kalau misalkan kita kurang memaparkan jadi kelihatan kayak apa daftar di KWG itu kan Main-main bisa aja. itu pihak interview juga bakal mikir lah ini anak pasti nggak cocok kalau kerja di KWG takutnya jadi beban. Terus selanjutnya batch 2 dan batch sekarang ini saya mungkin karena alhamdulillah dinilai kinerja saya baik ya sebelumnya, jadi saya dapat tambahan lagi, bukan tambahan sebenarnya, mungkin dapat sedikit kemudahan lah di batch sebelumnya gitu. Wah, berarti Mas Alvin ini juga jago ya, sampai ditawarin lagi gitu ya Mas? Ya nggak ditawarin sih, saya daftar lagi coba. Oh, daftar lagi, tapi Iya. kan alhamdulillah dapet lagi Mas, alhamdulillah kan ya Mas ya. dapet lagi. Dan juga satu lagi ya, waktu interview itu kalian harus pastikan kalau kalian berkomitmen untuk magang di sini gitu loh. Jangan sampai setelah interview, setelah lolos, kalian diterima di sini malah nggak ada komitmen, nggak mau membantu teman-teman magang di sini, nanti malah menyusahkan teman-teman magang yang lain. Itulah kenapa ada masa susah di mana job desk-nya itu kayak nggak imbang, soalnya kayak nggak aktif, itu juga kasihan. Toh juga kita sama-sama dari ilmu kok, jangan sampai itulah nggak komitmen di waktu keterimanya ya. Karena kalau nggak komitmen pun kasihan teman-teman magang yang Iya. lain ya Kak. Iya. Jadi banyak yang kebubaran karena satu nggak hadir Iya. misal gitu. Satu hadir juga tidak balas sama sekali, nggak respon. Padahal itu sangat penting loh Kak, di dunia kerja kan komitmen itu sangat penting Ya kan. betul. Nah selanjutnya nih Kak, boleh dong kasih motivasi buat adik-adik mahasiswa agama Malang biar mau daftar magang di kalian. Oke. Buat teman-teman semua, khususnya di Universitas Jakarta Malang, sedikit saja motivasi dari saya, kalian jangan pernah males buat cari ilmu baru. Kayak saya dari Fakultas Teknik, saya dari elektro, saya nggak ada sama sekali hubungan sama editing fotografi, nggak ada sama sekali. Tapi di sini saya dapat ilmu. Dari ilmu itu saya dapat notis dari orang-orang kampus sehingga dapat tambahan uang jajan. Nah itu lumayan loh. Makanya teman-teman yang lain, misalkan ada yang dari Fakultas Teknik nggak sesuai jurusannya di sini, jangan malas-malas lah, pasti dapat ilmu, pasti dapat hasilnya. Fakultas Ekonomi, Hukum, Pertanian pun sama. Jangan pernah malas buat cari ilmu yang baru. Coba aja daftar di KWK, dirasakan gimana ilmunya di sini. Jadi nggak perlu kursus nih Kak, malah kita yang dapat beasiswa, kita belajar editing juga dapat beasiswa Kak. Iya. Kalau di luar biasanya kayak pengen belajar ini, kita ikut kursus ini, bayar lagi gitu kan Kak ya. Nah, benar, dan apalagi mumpung saya masih di sini, saya belum lulus, saya bisa membantu editing, saya salurkan ilmunya buat teman-teman, buat anak magang di depan setelah ini batch ke-6 ya. Iya. Nanti boleh saya mesti tetap mampir ke sini kok, nyapa teman-teman yang lain, nyapa kepala kantor, wali kepala kantor dan lain-lain. Dan juga ada satu lagi benefit yang saya lupa, teman-teman, ini ada satu pengalaman juga yang seru dan menyenangkan. Itu saya ketemu sama orang penting. Orang pentingnya itu menteri loh. Dulu beliau namanya beliau namanya Budi Aristiadi. Dulu beliau menjabat sebagai Wamendex, wakil Menteri Desa Indonesia. Sekarang beliau menjabat jadi Menteri Kominfo. Nah itu saya ketemu beliau yang jabatannya tinggi banget. Saya jadi perhatian banget itu gerak-geriknya kemana, terus bagaimana pengucapannya kalau ngomong. Ini kayak seru banget, kita ingat terus pengalamannya gak terlupakan. Seneng banget ya Kak, bisa upload nih, bisa Iya. kalau ketemu sama menteri nih, Iya. kayak gitu ya Kak. Iya. Lumayan banget nih Kak, Benar. benefit yang terakhir tadi itu seru banget ya Kak pastinya. Nah, bisa kasih harapan dong Kak buat mahasiswa magang Ika Wiga selanjutnya yang nantinya akan magang di Ika Wiga Kak. Oke, harapan saya selanjutnya untuk anak-anak Kanika Wiga, jangan pernah minder, jangan pernah malu kalau mau daftar di sini. Coba aja,
Saya kan dapatnya di sini ilmu editing dan fotografi. Kalian yang lain juga nggak harus dapat ilmu kayak saya, bisa dapat ilmu yang lain kayak public speaking, problem solving dan lain-lainnya. Nanti kalian bakal dapat job desk yang beda-beda juga di sini. Nah itu nanti ilmunya juga beda-beda. Jadi harapan saya selain itu juga teman-teman mau berkomitmen gitu loh magang di sini, nggak cuma semangat waktu interview aja, tapi waktu kerjanya, waktu magangnya malah kurang. Yang penting tetap semangat, jangan malas buat cari dunia baru. Dan jangan minder ya. Jangan minder. Karena soft skill yang didapat di IKWiga itu Banyak. bakal kita pakai di dunia kerja dan seterusnya ya Kak ya. Benar. Nah, buat tadi kan harapan buat mahasiswanya. Sekarang harapan buat IKWiga ke depannya nih Kak, apa? Ya. Harapan saya dari IKWiga ke depannya semakin sukses, semakin besar namanya sehingga dikenal di Malang Raya dan semakin bisa membantu juga untuk Universitas Jenderal Malang ini. Semakin dikenal gitu Kak segi agamanya. Oke. Terima kasih ya Kak Alvin sudah mau mampir ke Intalk episode 9 kali ini. Boleh disapa lagi dong Kak sobat IKWiga yang ada di rumah. Halo sobat IKWiga, semoga apa yang saya sampaikan tidak berguna, juga menyemangati kalian buat mau nyoba magang di sini. Oke, terima kasih Mas Alvin. Sama-sama. Nah, itu tadi nih yang dijelaskan sama Kak Alvin, benefit dari magang IKWiga dan juga asiknya magang di IKWiga. Nah, buat kalian para mahasiswa Widagama yang pengen nih tahu keseruan kita di IKWiga, boleh aja langsung daftar karena IKWiga bakal selalu ngasih beasiswa per semester. Nah, kalian bisa lihat nih pamflet tersebut ada di Instagram IKWiga, dan kalian juga harus cepet-cepet registrasi ya biar bisa ngerasain seperti yang Kak Alvin rasakan. Buat kalian yang punya ide konten Intalk selanjutnya yang akan kita bahas, boleh aja nih langsung ketik di kolom komentar di bawah ini ya. Dan jangan lupa subscribe, like, and comment channel kita ya, dan juga klik lonceng biar setiap kali ada postingan baru dari kita muncul notifikasi di HP kamu.